Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Tari. Oke, selamat siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, semuanya sehat. Rabra sehat, Alista sehat, Felicia sehat, Ponan selalu ceria, Tiffany selalu semangat, ya. Semoga hari ini kita semua semangat bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita semua berdoa. Tolong dipimpin doa, Ponan. Dear God, thank you for today, which you provide us all. Please guide us to understand all the treasure of knowledge and help us to focus our hearts and minds on what we are about to learn. Help us to learn new things, to explore the world together, and to play and be happy. Help us to have love for each other, to have forgiveness at our heart, to build kindness and make us as a better person. Thank you for your blessing. Amen. Oke, baiklah. Ya. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur berita. Kita akan belajar tentang unsur-unsur berita, ya. Coba semuanya disimak dengan baik ya. Nah, coba kalian lihat di laptop kalian. Siapa yang kenal dengan tokoh ini? Siapakah dia? Siapa dia? Siapa? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Ya. Najwa Shihab itu siapa? Seorang pakar hukum, juga sekaligus sebagai presenter. Yang punya acara Mata Najwa. Yang punya acara Mata Najwa. Terus selain itu apa lagi? Pakar hukum. Apa? Pakar hukum. Pakar hukum. Nah, dia itu Najwa Shihab. Butari sangat senang dengan Najwa Shihab. Karena apa? Butari senang Najwa Shihab bukan karena cantik saja, tetapi karena dia pinter. Dia adalah seorang perempuan yang berani menyuarakan opininya sendiri. Dia memilih berbicara daripada dia bungkam. Seperti itu. Dia juga seorang penyiar berita. Yang saya suka dari siapa? Najwa Shihab yaitu tadi. Berani berbicara. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang presenter yang cukup terkenal ya di Indonesia sampai dia punya program acara Najwa Shihab seperti itu. Nah, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Oke, itu tadi sedikit motivasi dari Najwa Shihab. Ketidakpastian sekarang ini apa tuh anak-anak? COVID-19. COVID-19. Tapi dari Najwa Shihab tadi kita bisa ambil hikmah. Meskipun sekarang kita berada dalam keadaan tidak pasti, tetapi kita harus punya kepastian-kepastian yang harus kita rancangkan supaya hal-hal yang tidak pasti menjadi suatu hal yang pasti. Menurut saya seperti itu. Kalian sebagai pelajar di masa corona ini, apakah kalian merasa ragu akan masa depan kalian? Jangan pernah ragu akan masa depan. Apa yang kalian lakukan, hal kecil yang akan kalian lakukan, pupuk terus supaya hal kecil itu nanti bisa menjadi sebuah kepastian yang nyata. Menurut Butari seperti itu. Nah, itu tadi sedikit motivasi dari Najwa Shihab. Nah, kemudian untuk pembelajaran pada siang ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian nanti harus mampu menyebutkan pengertian teks berita. Yang kedua, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, nah, Butari ada teks berita.
Coba teks berita ini dibaca oleh Rabra. Silahkan Rabra. Di Tulungagung. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung memberitahukan bahwa tingkat kesembuhan pasien yang terinfeksi virus mengalami peningkatan sebesar 98%. Hingga berita ini ditulis pada Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020, jumlah pasien yang diisolasi hanya tersisa 2 pasien saja. Selama ini, pasien yang diindikasi positif corona dikarantina di Rusunawa. Nah, teks berita itu ciri-cirinya yang pertama adalah faktual. Faktual itu sesuai fakta. Sesuai fakta itu berarti apa yang ditulis itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Bukan rekayasa. Bukan sebuah opini. Bukan menurut Kindi. Bukan menurut Rabra. Bukan perkiraan Tiffany. Tetapi sesuatu yang nyata, benar-benar terjadi. Ya. Kemudian ciri-ciri teks berita yang kedua adalah aktual atau terbaru. Nah, maksudnya aktual atau terbaru itu apa ya? Rabra. Gimana, Bu? Terupdate. Maksudnya aktual atau terbaru itu apa? Terupdate. Terupdate. Baru ya. Terjadi. Ya, baru terjadi. Bukan berita lampau. Berita usang, berita 3 tahun lalu. Kalau berita COVID tentang COVID ini sudah usang atau masih baru ya anak-anak? Setiap hari pasti ada perbaruan. Wah, malah Madiun sekarang berada di zona merah. Wali kotanya kena. Wali kotanya kena. Kapolres Madiun pun juga kena karena kemarin duduk bersebelahan dengan Pak Wali Kota. Keinginan Mbak Kindi untuk pembelajaran tatap muka sirna. Ya, mungkin tahun depan kita belum tentu kita tatap muka, mungkin masih daring seperti itu. Menurut ben jelas supaya jelas. Jangan sampai kita membuat teks berita gak runtut. Kamu tahu enggak? Pak Wali Kota ternyata terkena COVID. Masa sih? Iya, tapi aku gak ngerti ceritanya. Coba takut oliane, berarti kamu memberikan berita yang kurang jelas. Ya. Jadi kalau memberi suatu berita itu ya yang jelas, terus kita sampaikan pula secara runtut seperti itu. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur di bawah ini adalah unsur-unsur yang wajib ada di dalam berita ketika kita membuat teks berita. Nah, unsur-unsur dalam teks berita itu ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kalau disingkat menjadi adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, adakah. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang langkah-langkah dalam menentukan unsur-unsur berita dan melaporkan berita secara lisan. Untuk pertemuan depan, mungkin kalian nanti akan belajar menyampaikan berita secara lisan, belajar menjadi presenter, belajar menjadi seperti Najwa Shihab. Kira-kira Felicia bisa? Bisa. Anda juga bisa? Bisa, Bu. Siap-siap untuk pertemuan mendatang ya. Nanti Felicia jadi penyiar berita. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Coba kamu baca kata-kata yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Coba baca Felicia. Di tengah ketidakpastian, kita masih bisa membuat semacam kepastian kecil yang membuat hidup kita bermakna di masa depan. Oke.
Di tengah ketidakpastian, kita masih bisa membuat bermacam kepastian kecil yang membuat hidup kita bermakna di masa depan. Dari kata ini, kita harus punya semangat ya anak-anak. Meskipun sekarang dalam masa corona, dalam masa pandemi, dalam masa ketidakpastian, kita harus bisa membuat hal-hal kecil yang bermakna. Hal-hal kecil yang memberi kita kepastian. Kita sebagai pelajar di tengah corona, jangan punya anggapan kita lulus corona. Akhirnya tidak ada UN, tidak ada ujian, kita bisa lulus. Akhirnya kalian santai-santai saja, ya. Kalian jangan sampai punya anggapan, alah gak sinau ya lulus, alah gak sinau ya naik kelas. Jangan sampai kita punya anggapan seperti itu, meskipun pembelajaran kita daring, tetap semangat belajar. Mulai dari hal kecil apapun diniati, apapun hal kecil itu kita lakukan dengan ikhlas supaya apa ya, muncul kepastian-kepastian. Misalkan kalau dulu tatap muka kalian belajar sungguh-sungguh, ketika daring ternyata kalian sering sekali membawa handphone, sering sekali belajar menggunakan laptop. Kita gunakan kesempatan-kesempatan itu menjadi kepastian-kepastian yang nyata. Contoh seperti Conan, waktu dulu di waktu kelas meeting diminta untuk membuat YouTube itu loh, Conan, ya kan? Akhirnya YouTube-nya Conan, subscriber-nya semakin banyak. Dan akhirnya YouTube-nya Conan bisa mendapatkan sedikit uang, misalkan seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, sekiranya itu ada masa depan, sekiranya itu bermanfaat untuk kita, tetap harus kita jalankan.